Melanjutkan dari scanner class yang kita pelajari kemarin, kali ini kita akan mempelajari suatu fungsi helper yang ada di dalam kelas scanner yang akan membantu kita untuk menyelaraskan titik awal karakter yang mungkin dari satu line ke line yang lainnya itu tidak sejajar ya. Oke, kemarin kita menggunakan file ini. Saya akan perlihatkan filenya. Ya, oke, anggap saja file yang kita pakai ini tidak selaras ya tiap line-nya. Contohnya misalnya pada line kedua ada 3 spasi. Line kedua 3 spasi, line kedua 1 spasi, line yang keempat mungkin ada beberapa spasi ya. Oke, ini kan saya simpan. Jangan lupa bahwa file ini terletak pada master project dari program yang kita buat di sini ya. Jadi jangan lupa menaruh file itu, file txt-nya di master project kita. Lokasinya di mana kita perlu mengingatnya. Oke. Nah, kalau saya masih menggunakan cara yang kemarin ketika saya runkan ini, lihat hasilnya tetap semua dicetak apa adanya ya, di print apa adanya. Ya, ini ada spasinya berapa? Mungkin ada 3, ini 1, mungkin ini ada berapa? Semua dicetak apa adanya. Oke, sebenarnya kalau kita menggunakan perintah yang seperti ini sangat tidak elok ya. Karena kita mungkin tidak tahu ada berapa line yang berada pada file txt kita. Jadi untuk supaya kita tidak perlu lagi menghitungnya, karena bisa jadi file next line ini melebihi dari apa yang ada ya. Misalkan di sini ada 5 tetapi kita memintanya 6 ya, itu akan menghasilkan suatu exception atau error ya di dalam program kita. Atau mungkin kita memerlukan semuanya, misalnya ada 15 line, ternyata kita hanya mengambil 12. Tentu saja ini akan menjadi suatu masalah atau trouble ya di dalam pemrograman kita. Cara yang paling tepat dan paling bijak ialah menggunakan looping while ya. Oke, di sini saya akan komen dulu. Oke. Nah, seperti biasa kita menggunakan fungsi while loop ya. Kita memang belum masuk ke dalam fungsi while ini, nanti kita akan bahas setelah scanner ini selesai. Oke, kita tuliskan dari objek scannernya yaitu while has next, bisa next line atau next has next line ya. Saya sering pakai next line. Lalu misalkan kita buat lagi sini sebuah string, saya ini kadang kecepatan ketika tem, lalu ini adalah file dot next line ya, seperti ini. Lalu kita akan printkan temnya. Kita lihat ini apa yang kurang, string tem, string tem, oh maaf, temnya sudah dipakai ya. Ulangi, string data seperti aja ya. Oke, file next line, lalu ini ialah data. Oke, kita akan print. Lihat hasilnya ialah apa adanya dicetak ya. Semuanya dicetak atau di print line. Kita tidak perlu lagi menggunakan perintah ini satu demi satu ya, kan ini akan sangat panjang sekali. Kalau nanti misalnya ada 1000 line di file kita, masa kita mau menuliskan 1000 kali ya? Tidak, cukup pakai looping saja. Jadi while ini adalah fungsi yang mengembalikan nilai boolean ya. Dan selama dia masih bisa dibaca, ada line selanjutnya, dia akan di print terus. Jadi ketika dia membaca ini, dia masih melihat ada line selanjutnya, dibaca terus pada line terakhir. Dia akan membaca apakah masih ada line di bawahnya. Ketika tidak, dia akan berhenti. Inilah looping ya. Tapi kali ini kita tidak masuk ke dalam menu looping ya. Oke. Nah, yang ingin saya jelaskan lagi ialah tentu saja ketika kita melihat ini sepertinya kurang rapih ya, kurang tertata dengan elok ya. Ini ada spasi di depannya atau mungkin di belakangnya ada spasi banyak ya. Nah, untuk bisa menghilangkan spasi di depan atau spasi di belakang yang berlebihan ini, kita memakai fungsi namanya trim ya. Jadi kita tambahkan di sini dot trim seperti ini. Oke, ketika kita print, lihat hasilnya bagus ya. Jadi dia menghilangkan
spasi yang berlebihan pada awal line atau pada akhiran line ya, yang tidak dipakai. Jadi inilah fungsi looping while untuk memprint seluruh line yang ada pada file txt kita, dan juga adalah trim yang bisa membuang kelebihan spasi yang ada di awal atau di akhir line pada file txt kita. Baik, silakan diulangi kembali, dilihat baik-baik, dipahami. Nanti kita akan mencoba juga scanner yang selanjutnya, mungkin agak sedikit tricky ya. Dipahami dulu dari scanner part pertama sampai part ini, baru kita bisa melanjutkan pada part berikutnya. Baik, sampai di sini tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.